Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi pembelajaran matematika peminatan kelas 10 itu tentang vektor ya. Selama penjajah ini mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mempelajari materi-materi. Anak-anakku, ada yang tahu nggak apa sih itu vektor? Ya, apa coba itu vektor? Pernah dengar nggak vektor? Apa sih artinya vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau panjang vektor ya, ada panjangnya dan memiliki arah. Nah, makanya vektor itu dilambangkan dengan tanda panah. Misalkan ini titik pangkalnya, lalu ditarik garis set. Nah, arahnya nih ada tanda panah berarti ada arahnya. Vektor, misalkan Bapak punya titik di sini, set. Nah, ini titik pangkalnya, ini ada tanda panahnya, berarti vektor itu memiliki arah dan memiliki panjang ya. Panjangnya kan dari sini ke sini nih. Ini panjang vektor. Ya. Itu tentang arah dan panjang atau besar vektor. Panjang dan besar vektor itu sama ya. Panjang vektor, besar vektor itu sama. Panjang vektor. Apa sih panjang vektor? Panjang vektor itu biasanya dilambangkan dengan apa ya? Garis absolut itu ya. Nah, misalkan ini ada vektor. Set. Ini sebut saja vektor pi. Nah, vektor pi. Nah, penulisan vektor itu satu harus ada titik pangkalnya ya. Titik pangkal atau titik awal. Lalu ada arahnya. Nah, ini ke sini. Vektor itu dilambangkan dengan huruf kecil ya. Di atasnya ada tanda panah. Nah, boleh juga ditulis misalkan titik pangkalnya itu sebut saja A dan titik akhirnya sebut saja B. Maka vektor ini bisa disebut dengan vektor V atau vektor AB. Tetap di atasnya harus ada tanda panah atau tanda garis. Lalu bagaimana cara menulis panjang vektor? Panjang vektor itu tinggal menambahkan saja. Di sini ada vektor pi. Nah, besar vektor berarti ini nih, garis kiri dan kanan. Artinya panjang vektor V ya. AB juga sama, ketika ini vektor AB, ada tanda panahnya di atas, berarti vektor AB. Kalau panjang vektor berarti tinggal pakai garis. Nah, ini dibacanya panjang vektor AB. Gitu ya. Jadi panjang vektor itu kita tinggal menuliskan garis di kiri dan kanan atau absolut ya, nilai absolut gitu. Sekarang vektor 0. Apa sih vektor 0 itu? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Apakah vektor 0 memiliki arah? Memiliki ya. Tapi arahnya belum ditentukan. Misalkan Bapak punya titik A di sini, B gitu ya. Nah, vektor AB apakah vektor 0? Bukan ya. Vektor AB bukan vektor 0 karena dari titik A menuju B kan ada arah dan ada panjang ya. Nah, yang mana yang vektor 0 itu? Vektor 0 itu misalkan dari A ke A. Nah, itu namanya vektor 0. Atau dari B ke B. Di titik yang sama yaitu ya. Vektor 0. Atau besarnya bernilai 0. Arahnya bagaimana? Arahnya belum ditentukan gitu ya. Itu namanya vektor 0. Kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama gitu ya. Misalkan Bapak punya vektor ini A, arahnya ke sini. Ini juga ke sini arahnya sama nih. Panjangnya anggap saja ini sama ya karena nah, nah, ini titik pangkalnya misalkan ini titik pangkalnya sama. Ini A, ini B.
vektor ini dikatakan sama, tidak selalu berhimpit ya. Jadi vektor sama itu tidak selalu berhimpit. Asal arahnya sama ya dan panjangnya sama berarti dikatakan sama. Tidak menentukan lokasinya di mana saja gitu ya. Nah, mau di sini juga asal panjang dan arahnya sama berarti ini dikatakan C aja C. Dikatakan vektor ini ketiga-tiganya sama asal arahnya sama dan panjangnya sama. Bagaimana kalau misalkan ada vektor D, arahnya misalkan sebaliknya D, apakah dikatakan sama dengan vektor B? Nah, ini dikatakan kalau ini arahnya berlawanan gitu ya, tidak sama meskipun panjangnya sama. Itu kesamaan dua vektor. Operasi vektor itu secara geometris tuh 3 saja ya. Pertama, perkalian skalar dengan vektor ya. Misalkan ada vektor, ini titiknya vektor A. Nah, ini vektor A. Misalkan kalau perkalian dengan skalar berarti kan 3A gitu ya. Maka kalau 3A berarti vektornya, jangan di sini, 3A berarti vektornya panjangnya 3 kali lipat. Panjangnya 3 kali lipat ya. Ini arahnya sama, ini Bapak anggap sama ya. Contohkan Bapak anggap arahnya sama, panahnya ke sana, tapi besarnya, panjangnya berbeda. Ini mah A, ini 3 kali lipat. Misalkan segini, segini gitu ya. Ini kan A, A, nah, A berarti vektor yang ini adalah vektor 3A. Nah, ini contoh perkalian vektor dengan skalar. Berarti kalau dikalikan dengan skalar itu vektornya diperbesar atau diperkecil ya. Kenapa diperkecil? Kalau dikalikan dengan angka yang di antara 0 dengan 1, misalkan pecahan. Setengah A berarti kan vektornya setengahnya, arahnya sama, vektornya setengahnya, seginilah. Nah, seginilah setengahnya. Ya, aduh. Nah, setengahnya. Setengah A, ini 3A, ini A. Ini A, vektor A, kalau diperbesar 3 kali berarti 3A, jadi panjang vektornya jadi 3 kali lipat dari asalnya. Kalau diperkecil, misalkan ini setengah A, berarti vektor ini setengahnya dari vektor A, itu ya, vektor yang ini. Kalau ini diperbesar, kalau yang ini diperkecil. Itu tentang perkalian skalar dengan vektor atau vektor dengan skalar. Penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor ini secara geometris itu bisa menggunakan metode segitiga dan metode jajar genjang ya. Misalkan ini vektor A, ini vektor B misalkan ya. B. Misalkan A tambah B ya. Vektor A tambah vektor B ini bisa kita tulis jadi kalau metode segitiga ini kita gambar dulu A dulu, dilanjutkan dengan arah vektor B dan panjang vektor B sekitar ke sini. Ini A, ini B. Nah, resultannya atau hasil penjumlahannya adalah ini hasilnya. Nah, ini adalah A, vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor yang ini ya. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Kalau dijumlahkan berarti A plus B ini. Ya. Dari titik pangkal langsung menuju ujung B ya. Bagaimana kalau metode segitiga, ini segitiga ini, metode jajar genjang. Kalau jajar genjang misalkan begini. A dulu, ya ini vektor A dulu, lalu vektor B nya di sini juga di pangkal yang sama. Ini vektor
B. Nah, vektor A ini vektor B. Pangkalnya sama. Kita buat bayangan dulu dari vektor B di sini. Arahnya sama, panjangnya sama dengan vektor B. Bayangannya aja. Nah, lalu di ujung sini juga bayangan dari vektor A. Nah, sehingga ini vektor A ya. Sama dengan vektor A, ini kurang. Tapi ya anggap saja sama ya. Ini vektor A sama dengan vektor A, yang ini sama dengan vektor B. Nah, A plus B-nya ini resultannya gitu ya. Yaitu A plus B. Vektor A tambah vektor B. Ini metode jejar genjang. Kalau ini metode segitiga. Kalau segitiga melanjutkan, vektor kedua melanjutkan. Kalau jejar genjang di pangkal yang sama, pakai garis bantu, lalu tentukanlah tarik ujung pangkal ke pertemuan kedua garis bantu yang disebut dengan resultannya ya. Hasilnya sama, A vektor A tambah vektor B. Untuk selisih dua vektor, misalkan P dikurangi W, berarti pengurangan. Kalau selisih itu pengurangan, misalkan ada vektor P dikurangi W gitu ya. Nah, pengurangan itu berarti menambahkan vektor sebaliknya. Misalkan kita gambarkan dulu di sini vektor P-nya dulu. Nah, ini vektor P. Nah, maka kebalikan dari W itu arahnya ya, kalau negatif W berarti arahnya terbalik ya. Arahnya terbalik. Berarti kalau dari sini ke sini, maka kita gambarkan dari sini ke sini. Ini vektor W. Nah, berarti resultannya adalah ini nih. Yaitu dari titik pangkal asal P ke sini. Ya, jadi vektor V dilanjutkan dengan vektor negatif W. Hasilnya adalah dari titik pangkal ke negatif W ya. Ini negatif W nih. Kita gambarkan dulu V, lalu kita gambarkan kebalikan dari W, arahnya terbalik, lalu tarik garis dari titik pangkal ke ujung ini, yang W ya, yang pengurang. Boleh juga ini kalau kita tulis sebetulnya kan bisa begini, atau sama saja dengan vektor P ditambah negatif vektor W gitu ya. Vektor P ditambah, kalau ditambah itu dilanjutkan dengan negatif vektor W. Tadi ada negatif vektor W, ada vektor W. Kalau vektor W dari sini ke sana arahnya. Kalau negatif vektor W tinggal dibalik arahnya. Berarti dari sini ke, nah itu ya. Resultannya mana? Yang ini nih. Resultannya adalah yang ini. Sebut saja ini X. X gitu ya. X sama dengan V min min W, atau boleh ditulis vektor P ditambah vektor negatif W. Itu ya untuk selisih dua vektor. Ini secara geometris itu ya secara gambaran gitu ya. Kalau digambar secara geometris ya vektor itu begini. Untuk pengenalan vektor sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di e-learning boleh, di WA juga boleh. Kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan sanggup hatimu